Saudara, kita telah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan kelima. It's the 5th month of the year. Oke? Ini sangat spesial. Dan juga ada banyak hal yang mungkin sedang terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita, dan sebagai gereja maupun sebagai umat yang percaya. Dan kita percaya bahwa perlindungan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu yang melindungi kita semuanya. Amin. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena usaha kita. Saudara mungkin pernah dengar lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Dan karena disitulah manusia itu menemui kesudahannya. Saudara, manusia itu sebelum Tuhan Yesus lahir itu adanya di kitab Pengkhotbah. Tetapi, saudara, setelah Tuhan Yesus lahir, kesudahan manusia itu bukanlah pada kematian. Karena kematian itu sudah dibayar oleh salib yang sangat mahal, pengorbanan Tuhan Yesus sendiri. Dia itu berkorban, menyerahkan hidupnya bagi kita, supaya kita boleh bukan mengalami kematian. Supaya kita sendiri akan mengalami kehidupan yang kekal. Saya katakan kehidupan yang kekal. Dia yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia mengalami kehidupan kekal. Kehidupan kekal apakah kehidupan sekedar selama-lamanya? Apakah hidup umur panjang gak pernah mati? No, saudara, hidup yang kekal dikatakan di kitab Yohanes bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Itu adalah kehidupan yang kekal, saudara. Saudara, kematian bukanlah penghalang. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Amin. It's the beginning of the new life. Ada suatu kehidupan yang baru, saudara. Makanya saudara pada hari ini kita akan belajar. Kita bersama-sama kita mengikuti seri daripada Identity Video. Karena tahun ini adalah tahun of Divine Identity. Tahun ini kita mengikuti video pengajaran identity yang ada di website sinode kita juga. Kalau saudara mau join. Kita udah sampai kepada kitab 2 Korintus. Dan bulan ini saya udah ngomong mulai dari minggu lalu. Bulan ini kita akan masuk kepada kitab yang baru yaitu kitab Galatia. A new series. This is very exciting. Karena kitab Galatia ini bagi saya itu sangat sangat banyak sekali menegur saya setiap hari. Mengajar saya. Mengencourage saya. Exhort saya. Dan kitab ini benar-benar it's an eye-opening. It's a test. Apakah kehidupan kita, sebenarnya kita ini yang dikatakan kita sudah tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Tetapi apakah kita masih hidup di dalam hukum Taurat? Are we really free? Apakah kita ini udah benar-benar bebas? Atau kita ini masih hidupnya banyak terikat? Saya nggak katakan terikat dengan kebiasaan. Tapi saudara punya pemikiran juga banyak yang bisa mengikat saudara. Amin. Saudara kalau overthinking tiap hari sampai nggak bisa tidur, apakah hal itu bukannya mengikat kita? Saudara ketakutan terus, apakah itu bukannya mengikat? Saudara khawatir terus, bukankah itu mengikat? Saudara, manusia tidak diciptakan untuk hidup khawatir terus-menerus 24 jam kali 7. Karena dikatakan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Mati dan hidup itu ada di dalam Tuhan. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Mati pun mati untuk Tuhan, saudara. Itu yang dikatakan dalam kitab. Tetapi kita ini sering berkata hidup saya. Kalau mati nanti urusan nanti. Itu bukannya sering kita lakukan. So let us recap sedikit. Mulai dari kitab Roma. Ini adalah perjalanan orang percaya, saudara-saudara. Di kitab Roma, kita akan melihat perjalanan Paulus ini ada suatu alur yang sangat jelas mengenai perjalanan orang percaya. Di mana salvation atau keselamatan itu diterima oleh seseorang. Orang mengalami kelahiran baru. Bahwa kita diselamatkan oleh karena satu hal saja. Karena kasih karunia. Bukan karena kekuatan kita waktu kita diselamatkan. Di kitab 1 Korintus, waktu kita udah diselamatkan, kita bergumul dengan kedagingan kita. Kita bergumul dengan dosa. Kita bergumul dengan ego kita. Kita bergumul dengan identitas lama kita. Bergumul. Dan di tengah-tengah itu, kita diingatkan bagaimana kita bisa
lepas dari pergumulan itu. Di mana kita pada saat kita melakukan Holy Communion atau perjamuan kudus. Dan di tengah-tengahnya ada the love chapter, 1 Korintus 13. Bagaimana kasih itu sendiri. Kasih itu mengingatkan kita bahwa manusia lama kita itu sebenarnya tidak ada kuasanya lagi. Bahwa kasih itu membuat kita itu terbebas. Kasih itu melepaskan kita. Setelah itu di kitab 2 Korintus, identitas kita kembali dipulihkan. Ini menjadi fondasi karena apa? Ada kuasa yang namanya kuasa kebangkitan. Kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus pada saat Tuhan Yesus Kristus bangkit, kita tidak lagi berada di dalam manusia lama kita. Kita ada di dalam manusia yang baru, saudara. Identitas kita itu manusia yang baru. Saudara, kalau berkata kita ngomongin identitas. Identitas itu adalah apa sih yang kamu jadikan pegangan dalam kehidupan kamu. Kita ngomong kan, kadang-kadang bingung orang. Apa sih identitas? What is identity actually? Identity adalah apa yang kamu anggap berharga dalam kehidupan kamu. Kalau saya tahu, saya sendiri tahu. Saya sendiri sering menganggap diri saya yang paling berharga. Ada yang menganggap anak saya paling berharga. Ada yang menganggap saya punya harga diri paling berharga. Ada yang bilang harta saya paling berharga. Ada yang bilang kesehatan saya itu paling berharga. Tapi selama saudara tidak menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai identitasmu, pada saat kesehatanmu terganggu, dirimu terganggu, egomu terusik, dirimu terusik, anakmu terusik, hartamu terusik, kamu identitasmu langsung goyang. Pada saat kita menjadikan Yesus Kristus sebagai identitas kita, bahwa dialah yang paling berharga dalam kehidupan kita, maka kehidupanmu itu mulai dipulihkan. Amin. Orang percaya tidak lagi didefinisikan oleh masa lalu mereka, tetapi mereka didefinisikan oleh siapa mereka di dalam Kristus, saudara. Karena dikatakan di minggu-minggu yang lalu kita belajar bahwa siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berakhir. Saya lagi ya, bukan sedang menjadi ciptaan baru. Kita ini tidak berubah untuk menjadi ciptaan baru. Enggak. Tapi kita adalah ciptaan yang baru. Kamu sudah percaya pada Tuhan Yesus? Siapa yang di sini yang percaya pada Tuhan Yesus? Siapa yang sudah lahir baru? Saudara adalah ciptaan yang baru. Tapi kelakuan saya enggak kayak ciptaan baru. Yaitu kelakuanmu. Jangan disama-samakan dengan identitasmu. Amin. Nah, bagaimana kita ini transform? Bagaimana kita ini berubah? Kelakuan kita nurut dengan identitas kita. Kan kita mau diubahkan kan? Yaitu dari hukum, sebelumnya kita berada di bawah ikatan hukum, kita dilepaskan ke dalam roh. Ada selubung yang diangkat. Selubung itu adalah hukum itu sendiri. Hukum Taurat yang membuat kita ini terus berada di dalam ciptaan yang lama. Pada saat kita memandang Kristus, maka selubung itu diangkat. Hukum itu diangkat. Kekuatanmu itu diangkat. Dan setelah itu kita diubahkan dari dalam. Karena apa? Ada harta di dalam bejana tanah liat. Kita ini ada Kristus di dalamnya, saudara. Saya beberapa minggu yang lalu saya sempat memberikan ilustrasi. Di mana tekanan dari luar itu tidak bisa menghancurkan kalian. Tekanan dari luar hanya menunjukkan sebenarnya siapa bahwa di dalam kita itu ada Kristus. Dia itu ada tekanan yang luar biasa yang ada di dalam. Dan itu kuasa yang sangat luar biasa. Karena apa? Saudara, kalau saudara berada di dalam gelap, saudara mau tengking sampai mulut kita kehausan, gelap itu nggak akan pergi. Bagaimana caranya gelap itu bisa pergi, saudara? Saudara nggak bilang, kegelapan, pergi dalam nama Yesus. Saudara mau tengking sampai Tuhan Yesus datang, itu nggak bakalan keluar itu kegelapan. Yang perlu saudara, kalau untuk mengusir kegelapan, saudara perlu apa? Nyalain lampu, nyalain lilin. Just nyalain lilin aja, kegelapan akan pergi dengan sendirinya. Di dalam diri saudara ada harta yang luar biasa. Kristus adalah terang itu sendiri. Saudara, ada kehidupan kebangkitan yang bekerja di dalam diri saudara.
Saya melihat kemarin ya, orang-orang yang sedang mengalami duka cita. Beberapa orang yang nggak percaya, itu takut banget. Harus begini, harus begitu. Banyak aturannya. Oh harus hari ini, oh kalau enggak nanti hidupnya susah. Harus begini, pakai baju ini, pakai baju itu. Saudara, pakai baju memperingati hari-hari itu tidak mempengaruhi hari-hari orang percaya. Karena bagi setiap orang percaya, setiap hari itu adalah hari yang baik. Nggak ada hari yang buruk. Yang ada adalah Tuhan yang baik, bukan hari yang baik. Mau tahun baik, mau tahun kayak gimana pun, orang bilang ini tahun-tahunnya tahun jebot. Emang tahunnya itu nggak ada kuasa sama sekali dalam kehidupan saudara. Bukan hari yang baik yang menentukan kehidupan saudara. Tetapi Tuhan sendiri yang baik yang menentukan kehidupan diri saudara. Kita ini nggak lagi berubah supaya kita ini diterima. Kita ini mengalami perubahan karena kita ini sudah diterima. Amin. Sekarang ada bahaya. Ada namanya bahaya di dalam kehidupan kita. Ada satu bahayanya. Minggu lalu kita belajar atau sebelumnya ya, waktu saya khotbah, belajar bahwa ciptaan baru itu terjadi oleh karena ada kuasa kebangkitan. Identitas kita ini sudah dipulihkan. Kita hidup dari Kristus yang ada di dalam kita, dari hidup Kristus. Tapi sekarang muncul satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, setelah seorang tahu dia ciptaan yang baru, setelah dia bertobat, terus bagaimana caranya hidup dengan benar? Kenapa saya masih punya kebiasaan-kebiasaan seperti ini? Gimana caranya hidup saya itu bisa benar? Siapa di sini itu kepingin hidupnya benar? Semua kepingin. Ada yang pingin hidupnya nggak benar? Nggak ada dong. Di sini orang punya banyak, yang termasuk saya. Itu juga masih punya kebiasaan-kebiasaan. Saudara boleh nanya sama istri saya, apa kebiasaan saya? Nggak usah nanya saya. Nanti kalau nanya saya itu katanya, oh pembelaan diri. Katanya begitu ya. Tapi di sini banyak orang-orang yang percaya itu mulai salah jalan. Pada saat kita ngomongin bagaimana kita bisa memiliki hidup yang benar. Memiliki hidup yang benar itu, karena kita sudah dibenarkan, identitas kita sudah dipulihkan. Nggak masalah. Kita mau benerin kebiasaan yang baik dan benar, itu oke. Yang jadi masalah adalah metodenya, saudara. Bayangkan saudara ini udah sembuh dari penyakit. Saudara udah sembuh nih dari penyakit. Tapi saudara merasa nggak yakin nih. Nanti suatu saat nih, saya bisa sembuh. Saya bisa sakit lagi. Jadi karena saudara merasa sudah sembuh nih, ya kan? Saudara di sini kalau misalnya ini saya paling gampang lah. Belakangan ini lagi banyak orang yang lagi flu. Ya kan? Orang flu biasanya minum apa? Obat lah, Panadol gitu. Nah, flu itu adalah virus, betul? Kita nggak bisa beresin virusnya kan? Yang bisa diberesin apa? Cuman gejalanya doang. Ya dong? Nah, sekarang kalau misalnya hidung buntu, hidungnya lagi buntu, biasanya minum apa? Nah, yang pernah punya apotek pasti akan udah tahu jawabannya. Rinos nomor 1, saya juga sama. Saudara pikir, oh pastor hanya makan Holicom? Oh tidak, saya makan Holicom dan Rinos. Jangan dipikir saya nggak makan obat. Saya juga makan obat gitu loh. Ya kan? Kenapa? Gejala itu harus ditangani. Oke. Terus habis itu mulai gatal-gatal gitu. Habis gatal-gatal, habis itu minum obat. Obat batuk. Minum apa biasanya? Iya, nggak usah promosi obat. Udah cukup. Karena di sini banyak yang tahu. Oh, saya tahu itu minum ini, pastor. Paling benar itu minum ini. Habis itu apa? Antibiotik. Antibiotik minum yang ini. Oh, saya paling tahu, pastor. Saya udah pernah ini, pasti sembuh. Udah sembuh nih minum antibiotik. Ya dong? Gejalanya sudah nggak ada nih. Ya dong? Semua sakit penyakitnya udah sembuh. Habis itu saudara bilang, kayaknya saya bakalan sakit lagi nanti. Terus saya minum aja terus. Kan untuk jaga-jaga, pastor. Minum terus. Emang kenapa? Minumin Rinos terus. Kan gak ada efek. Enak lagi, plong. Gitu. Rasanya plong banget. Kalau kayak gitu, saudara bisa kena apa ujung-ujungnya? Kena ginjal, saudara. Obatnya kebanyakan. Benar gak sih? Ini saya ngomong secara belak-belakan aja.
Masih terus minum obat yang sama seolah-olah dia masih sakit. Selalu saudara. Dia udah sembuh, tapi hidupnya kayak orang sakit. That is how ini yang terjadi pada jemaat di Galatia. Mereka ini mau hidup benar, tapi mereka nggak tahu caranya bagaimana. Jadi justru untuk makin hidup benar, mereka kembali lagi kepada hukum Taurat lagi. Tambahin hukum aja. Itu baru benar. Tambahin kekuatan sendiri. Udah tahu dibebaskan oleh Kristus, nggak cukup. Nggak cukup, saudara. Masalahnya, ini adalah satu. Injilnya atau kabar baik ini udah mulai geser. Galatia 1 ayat 6-7. Ini Rasul Paulus yang ngomong ya kepada jemaat di Galatia. By the way, Galatia ini speak so much to my life. Berbicara begitu kencang dalam kehidupan saya. Karena saya tahu Tuhan mau mengingatkan saya. Jangan hidup kayak jemaat di Galatia. Parah. Separah-parahnya orang di Korintus. Lebih parah itu orang di Galatia. Karena apa tahu nggak? Orang Korintus nggak pernah sekalipun dibilang, hai orang Korintus yang bodoh. Nggak pernah. Nggak pernah seorang Rasul Paulus ngatain jemaat. Kalau saya ngatain GBC, hai jemaat yang bodoh gitu. Pasti pada banyak yang keluar. Ya kan? Gile ngatain goblok. Lu kali yang lebih goblok. Gitu ya kan? Pasti nggak terima. Ini Rasul Paulus yang ngomong. Parah loh ini. Orang Korintus itu hancur banget kehidupannya. Tapi nggak satu pun dibilang orang Korintus yang bodoh. Hanya di Galatia dibilang, hai orang-orang yang bodoh. Ini saudara nanti baca sendiri di depan. Oke? Saudara baca kitab Galatia. Dikatakan aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Udah ngelihat Kristus, berbalik dia. Bisa berbalik lagi. Hitungannya itu bukannya lama baliknya gitu. Oh lama-lama berbalik. Enggak. Bisa jadi nih abis dengerin khotbah nih, langsung balik lagi lu abis kelar khotbah. Saudara jangan pikir kita semua kebal kepada lekas berbalik. Yang oleh kasih Kristus, kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. So, jadi kita mesti tahu dong Injil Kristus itu seperti apa. Apa sih kebenarannya? Yang dimaksud berbalik dari Injil Kristus itu seperti apa? Paulus nggak berkata bahwa mereka itu meninggalkan Tuhan. Enggak. Mereka nggak ninggalin Tuhan kan? Enggak. Mereka tetap orang yang percaya. By the way, nggak ada satu orang pun bisa meninggalkan Tuhan. Karena apa? Tuhan nggak pernah meninggalkan mereka. God never leaves them nor forsake them. Bagaimana seorang bisa meninggalkan Tuhan? Tuhan yang ikut. Tuhannya kenapa? Ada di dalam. Gimana orang bisa meninggalkan dia? Tidak ada yang dapat memisahkan dengan kasih Kristus. Jadi engkau mau meninggalkan Tuhan pun sebenarnya nggak bisa. Cuman engkau berasa kayak engkau lagi jauh sama Tuhan. Karena jarang ngobrol aja. Tapi bukan berarti orangnya nggak ada kan. Sering ada kan yang di dalam rumah hadir. Saya tahu yang ketawanya kencang. Saya juga. Orangnya ada di rumah. Tapi kayak berasa nggak ada orang. Karena jarang ngobrol. Kebanyakan doing something else. Tapi saya udah ada di rumah loh. Ini udah kerja. Kamu masa nggak bisa tahu sih? Saya udah capek. Saya udah berkorban untuk anak-anak. Saya bahkan ada di rumah. Tapi tetap aja. Seorang istri bilang, iya, tapi saya nggak merasakan kamu mengasihi saya. Saya merasakan sendirian. Ya kan? Kan bisa kan? Bisa berasa kayak begitu. Paulus ini nggak pernah mengatakan mereka itu meninggalkan Tuhan. Mereka ini masih percaya pada Yesus, tapi mulai ditambahkan hukum Taurat. Tambahkannya sedikit-sedikit dosisnya. Ditambahkan hukum, kalau saudara ngomong hukum, jangan bilang, oh saya nggak percaya lagi hukum-hukum itu, aturan-aturan nggak. Bagaimana dengan engkau bekerja dengan kekuatanmu sendiri? Bagaimana dengan motivasi-motivasi yang engkau punya itu, yang engkau anggap itu adalah baik,
Seperti kayak begini nih hidup harusnya. Seperti kayak, wah kayaknya saya termotivasi. There is nothing wrong dengan motivasi. Tetapi kalau itu mengatur kehidupanmu, dan itu menjadi identitasmu, engkau balik lagi, engkau mulai geser lagi. Amin. Injil yang salah, itu Injil yang sangat berbahaya. Kenapa? Siapa di sini suka kena kutuk? Nggak ada kan? Nggak ada loh. Nggak ada yang mau kena kutuk. Coba lihat. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Saya lagi ya, saya nggak mengutuk. Yang mengutuk Rasul Paulus. Jangan salahkan saya. Tetapi, sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga. Malaikat loh. Malaikat dari surga. Siapa yang berani lawan malaikat? Saya nggak ada, Rasul Paulus doang. Yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Bayangin dikutuk loh ini. Bukan masalah celakalah dia. Enggak, terkutuklah. That is the highest form of punishment. Kedua, seperti yang telah kami katakan dahulu. Seorang yang kukatakan sekali lagi, sekarang kukatakan sekali lagi ya. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Double curse. Ini nggak main-main ya. Different gospel, double curse. Saya memang nggak bisa belajar teologi banyak-banyak. Tapi kalau saya dengar ada 2 kali kutukan, saya nggak mau memberitakan Injil yang berbeda. Dah, gitu aja. I learn. Saya baru tahu belakangan bahwa ternyata Injil yang berbeda itu bisa kena orang itu basically terkutuk. Why? Oh, tapi kan kehidupannya, kenapa sih keras amat sih Rasul Paulus ngomongin hal kayak beginian? Di Korintus, masalah di Korintus saja belum kelar, dia udah main kutuk-kutukan di sini. Ini masalah apa sih? Masalah hati kan? Masalah penerimaan kan? Masalah apa yang kita dengar kan? Betapa pentingnya apa yang kita dengar, apa yang kita percayai, berpengaruh kepada kehidupan kita semua. Saudara pikir, oh datang ke gereja, cuman datang doang kok, dengerin aja. Apa bedanya sih? Kita dengar juga sama kok. Di mana-mana gampang. Ternyata ada Injil yang berbeda. Ada Injil yang diberitakan bisa berbeda, saudara. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong Rasul Paulus. Please jangan bilang, Pastor Yudi ngutukin gereja lain. Enggak. Ini yang Rasul Paulus. Saya cuma ngomongin apa yang di Alkitab, oke? Paulus ini berkata, kalau malaikat sekalipun memberitakan Injil yang lain. Bayangkan, kalau saudara udah kedatangan malaikat, tahu-tahu memberitakan satu Injil gitu. Ada malaikat nongol di depan saudara. Ngeri nggak? Saudara mau percaya nggak? Minimum percayalah. Dikit kali, ya kan? Bingung lah pasti. Ini kan ada mujizat. Lihat kalau malaikat, dia berkata ada satu Injil di luar Kristus, terkutuk. Wow. Karena hanya ada satu Injil. Karena Injil Kristus, atau dibilang juga dengan Injil kasih karunia, itu sama. Jadi cuma ada satu Injil, saudara. Injil kasih karunia melalui Kristus. Gak ada lagi Injil yang lain. Betul? That's the only one. The one and only gospel is the gospel of grace. The gospel of Jesus Christ. That's it. Injil. Kabar yang baik. Coba ya, kita lihat ya. Kesalahannya apa sih? What is wrong with them? Galatia 3 ayat 1-3. Nah ini yang saya bilang. Dikatain kan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus telah dilukiskan dengan terang di depanmu sebagai yang disalibkan? Di sana mempesona katanya adalah baskaino. Baskaino itu bahasa Inggrisnya, coba ya kita lihat ya bahasa Inggrisnya. Oh foolish Galatians, who has bewitched you?
Tahu saudara? Saudara di sini pernah nonton film Bewitched? Ada zaman dulu ya. Yang ceweknya blonde gitu, yang cowoknya ganteng gitu ya. Film Bewitched zaman duluan tahun 60-an. Bewitched itu tukang sihir. Dia itu magician, wizard. Jadi artinya Bewitched itu kesihir saudara. Atau dalam kata lain kejampe-jampe. Siapa yang jampe-jampe kamu? Dikatain gitu sama Rasul Paulus. Baskaino, O foolish Galatian, who has bewitched you that you should not obey the truth. Itu nggak ada di bahasa Indonesianya. Siapa yang membuat kamu itu kesihir sehingga kamu itu nggak percaya akan kebenaran ini? Before whose eyes? Jadi ada mata nih, masalahnya mata. Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified. Bayangkan ya, Yesus itu sudah dilukiskan. Saudara, di sini ada lukisan ya, ada 2 biji tuh di sebelah sana. Kalian lihat lukisan pakai apa? Pakai mata kan, nggak pakai telinga kan, nggak pakai mulut kan, pakai mata. Berarti Kristus itu udah terang benderang banget. Tiap hari saudara datang, tiap minggu saudara datang, tiap hari saudara baca Injil, baca devotion, itu sama dengan melihat Kristus. Kan saudara baca, benar kan? Saudara lihat, saudara udah lihat sendiri nih. Hanya ini yang hendak ku ketahui dari kamu, adakah kamu telah menerima roh? Ini ya, menerima Roh Kudus. Karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Saya mau nanya. Kamu menerima Roh Kudus, kamu diharuskan, kamu dibikin aturan, kalau jadi orang Kristen harus terima roh. Apakah itu harus atau karena kamu percaya? Jawabannya adalah percaya, betul. Ada usaha manusia? Ada yang mengharuskan kamu? Ada yang memaksa kamu? Nggak ada. Adakah kamu sebodoh itu? Dikatain lagi bodoh. Sekali lagi, kalau saudara merasa tertegur, jangan salahkan saya, salahkan Paulus. Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sekali lagi ya, roh berkata, is by the grace of God. Daging berkata, is my own flesh. Udah percaya sama Injil kasih karunia, ujung-ujungnya, saya percayalah sama kekuatan saya sendiri. Saya mau balik lagi lah. Karena apa? Lebih jalan sih, bisa sih. Saya sanggup kok memotivasi diri saya sendiri. Kamu mesti kuat dong, kamu mesti punya dong semangat gitu. Well, saya mau punya semangat. Masalahnya saya nggak bisa. Saya nggak bisa punya kuasa itu. Kalau saya bisa menyemangati diri saya sendiri untuk melepaskan kebaikan saya nggak butuh Tuhan Yesus. Saya butuh diri saya. Amin. So, saya lagi, arti dari mempesona itu sebenarnya punya mata yang jahat. Jadi orang itu kalau ngeliatin mata, tahu kan? Orang biasanya kalau ketemu ngeliatinnya apa? Ngeliatinnya mata. Bener nggak ada orang gitu kalau ketemu begini terus, gitu diem aja gitu lihat bawah terus. Ya ada sih, tapi jarang. Orang ketemu itu kan ketemu mata sama mata. Begitu kelihatan mata, itu biasanya langsung ketahuan, ini orang jahat, ini orang enggak, ini orang jahat, ini orang enggak. Saudara pastilah punya perasaan itu. Begitu ngelihat mata. Saya juga dalam kehidupan sehari-hari, saya kan juga punya usaha. Saya juga ngeliatin orang lah. Ini orang pasti bakalan bayar. Yang ini, wah pasti nggak mungkin bayar, punya lah. Gitu saya tahu. Saya ngerti. Itu ada di dalam usaha. Tetapi saudara, kalau udah pada dasarnya jahat, emang saudara mau ngikutin terus? Ya enggak dong. Udahlah kasihan lah sama ini orang. Nggak mungkin lah. Gitu loh. Pasti saudara akan menghindar kan? Benar nggak? Demikian juga, kalau ada orang lain yang mempengaruhi kita, ada bahkan bukan itu aja, ada bacaan-bacaan kadang-kadang, atau ada khotbah, atau ada motivasi, yang kadang-kadang kita bilang, bagus nih. Masalahnya, saudara kalau misalnya bangun pagi, ada yang baca devotion, tapi juga ada yang baca IG, benar kan? Nggak usah kita deny lah, gitu loh. Nah, baca IG pakai apa? Mata sama. Benar. Matamu tertuju kepada apa? Ya itu duluan yang masuk ke dalam pikiranmu. Benar dong? Gitu loh.
Wah, yang ini nih, bener nih kayak begini nih. Yang kayak begini nih, oke nih. Tapi tahu nggak itu adalah Injil yang lain? Karena banyak kata-kata motivasi, kata-kata mutiara yang bagus banget di IG. Tapi belum tentu itu Injil Kristus. Betul? Sekali lagi, saya nggak against IG. Saya pun juga baca IG. Saya juga, saudara. Saya punya akunnya. Tapi masalahnya, IG itu kadang-kadang bisa pengaruh ke dalam pikiran saya. Bukan cuma pikiran saya doang. Saya bagi nama anak-anak saya sama istri saya. Itu yang sering terjadi. Artinya apa tahu nggak? Kata-katanya baskaino sama dengan kata-kata ketipu. Tertipu. Kena hipnotis. Kejampe-jampe. Berada di bawah pengaruh yang salah. Itu kata baskaino itu. Bewitch. Di sini ada yang pernah main sama orang. Maksudnya satu ngumpul gitu ya. Bareng sama teman-teman gitu ya. Saudara kalau bareng sama teman-teman. Pengaruh nggak teman itu? Ngaruh lah. Saudara nih demen. Oh iya teman saya demen karaoke. Masa saudara tahu-tahu di sana cuma diem aja? Bengong gitu. Enggak, saya enggak demen sih nyanyi. Saya cuma demen ngeliatin teman saya nyanyi. Loncat-loncat gitu. Terus saudara diem doang gitu. Saya pernah mencoba melakukan hal itu. Saya jadi yang paling aneh dalam ruangan itu. Serius. Iya dong gitu. Kan bareng-bareng sama yang lain. Lama-lama juga kepingin dong. Saya kepingin ikut nyanyi, kepingin ikut ngedance. Oke, ada teman-teman yang suka jalan-jalan. Ya kan? Trekking. Sekarang lagi trekking nih. Trekking gitu kan ya. Yang suka trekking. Masa lagi trekking gitu, yang semuanya lagi trekking, dia naik sepeda? Kan aneh, saudara. Bener gak sih? Orang ini judulnya trekking loh. Jalan kaki kan sama-sama gitu ya. Dia sendiri naik sepeda. Nggak seru kan? Gitu kan? Kamu akan kepengaruh. Pergaulan itu mempengaruhi kamu. Lama-lama kamu jadi mirip. Bener gak? Di dalam gereja pun sama. Kalau satu orang ngomongin, iya bener sih. Injil Kristus sih, iya bener. Tapi tambahin ini, A, B, C, D. Ini kamu sih lakukan ini, plus ini, plus ini, plus ini, plus ini, plus ini. Kamu sedang menambahkan Injil itu dan kamu sedang tertipu, terhipnotis, kejampe-jampe, kena pengaruh yang salah. Saya lagi, bukan saya yang ngomong, Rasul Paulus. Mau ngomong, proteslah ke dalam Alkitab. Jangan protes ke saya. Amin. Paulus itu nggak ngomong, kamu jahat, kamu berontak. Enggak loh, nggak diomongin gitu. Dia ini cuma kamu itu ketipu. Si tipuan itu biasanya bukan masalah dosa yang besar gitu. Enggak masalah. Bukan masalah itu. Bukan hidup sembarangan. Itu enggak masalah saudara. Tetapi tipuan itu adalah go back to the law-based living. Go back to your effort, self-effort. Balik lagi. Orang Galatia, ini penting ya. Orang Galatia ini percaya Yesus, dia nggak murtad. Orang Galatia ini masih ke gereja, mereka masih rohani. Mereka kesalahannya cuma satu, menambahkan usaha manusia. That's it. Yaitu hukum Taurat. Dan tapi Pak, bagaimana caranya kalau nggak pakai usaha kita? Pakai apa dong? Ya kan? Penipuan terbesar itu bukan hidup di dalam dosa, tetapi hidup benar dengan tujuan supaya dapat penerimaan dari Tuhan. Sekali lagi saya katakan, penipuan terbesar itu bukan hidup di dalam dosa, tetapi hidup benar dengan tujuan supaya mendapatkan penerimaan dari Tuhan. Itu tipuan. Saudara, dari Kristus menyelesaikan segalanya, sampai saya yang harus menyelesaikan sisanya. Kristus sudah menyelesaikan. Dari awal sampai akhir. Kita tambahkan, saya harus menyelesaikan. Pokoknya semua kemuliaan hanya bagi rata. Bukan bagi raja. Kemuliaan bagi rata. Nggak bisa. Hanya untuk Yesus dan saya. Ya itu. Ya kan? Semua tujuannya ke saya. Apa yang dimaksud tidak menaati kebenaran sih?
obeying the truth itu apa? Apa yang nggak dimaksud dengan mentaati kebenaran? Kebenaran ini apa sih? Kebenarannya adalah Injil, saudara-saudara. Bukan hukum, bukan masalah perintah. Kebenaran itu seseorang yang namanya Yesus. Dialah kebenaran. Kata Yesus kan, dia adalah jalan. Dialah kebenaran. Dia adalah hidup. Kebenaran itu hidup di dalam kalian. Seorang pribadi yang hidup di dalam kalian, yaitu Yesus sendiri. Menaati kebenaran, berarti tetaplah saudara percaya kepada Injil dan Injil tok. Kedua, saudara hidup di dalam kasih karunia-Nya. Dan saudara bergantung hanya kepada Kristus. Kalau gitu, nggak usah minum obat, pastor. No, itu bukan hidup bergantung pada Kristus. Hidup bergantung pada Kristus juga bergantung kepada hikmat daripada Kristus. Kalau hikmatnya bilang, minum obat lah. Ya minum obat lah. Habis minum obat, istirahat. Jangan nonton serian. Ya kan gitu kan. Minum sih minum obat. Tapi habis itu nonton serian dong drakornya sampai pagi. Ya gimana mau sembuh lah. Iya kan? That's wisdom. Oke? Yesus Kristus telah dilukiskan dengan terang di depanmu sebagai yang disalibkan. Paulus berkata, kamu ini sudah lihat Yesus dilukiskan dengan terang. Dia itu disalib. Bukan kamu yang disalibkan. Kan yang disalib Yesus. Kenapa kayak seolah-olah kita yang berkorban? Emang kita bisa apa? Injil itu sudah diberitakan dengan jelas. Salib itu sudah dinyatakan dengan sempurna. Tidak ada satupun kekurangan pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Nggak ada yang kurang. Jangan berkata kamu kurang. Saya yang mesti nyelesain sisanya. Enggak. Tuhan Yesus kan udah mati untuk saya. Sekarang apa dong yang saya harus lakukan? Kan kerjaan dia udah selesai, kelar. Artinya selesai itu selesai sampai ujung. Sampai kamu itu, sampai ke masa depan itu udah selesai, saudara. Ketika salib itu terlihat dengan jelas, maka usaha manusia akan berhenti. When the cross is clear, the self-effort itu must stop. Tetapi salib bisa mulai kelihatan kabur, blur, waktu usaha manusia itu mulai kembali. Kan dibilang salibnya tadi terang. Tapi kalau ada usaha manusia, itu bisa jadi blur loh. Lupa lagi itu, ternyata it's all by grace. Itu semua itu bukan kita. By the way, saudara, do you know that sangat mudah bagi seseorang apabila ya, seseorang mengalami, terus ini ya contoh ya, seseorang mengalami kesembuhan. Satu orang doain, habis itu balik lagi. Tadi siapa yang doain tuh? Siapa yang doain? Undang lagi dong, undang. Dia pakai formula yang sama, udah percis kayak obat. Jadi, yang doain sama dengan dukun. Tabib, apa bedanya? Saya sering ngomong, kalau dia sembuh, bukan saya yang menyembuhkan. Saya cuma doain doang. Tuhan yang tetap yang sembuhkan. Mau cari Tuhannya, jangan cari saya. Pertumbuhannya itu kita ajarkan terus. Oke? Kenapa? Suka lupa. Kenapa? Panik. Kalau orang lagi panik, cari siapa tadi yang doain? Tuh yang itu tuh, yang doain. Terus habis didoain, malah tambah sakit. Doanya nggak manjur tuh. Cari yang lain. Saya nggak manjur. Saya kurang gimana gitu loh. Kalau saya doa biasa-biasa aja. Pastor Lita mungkin. Kenapa? Dia doa sambil teriak-teriak. Itu lebih kenceng. Itu apapun yang mati pasti bangkit. Karena diteriakin. Kaget kan. Bangkit gitu. Saya ngomong bangkit sama Pastor Lita, kencengan Pastor Lita by the way. By the way, ada yang lebih kenceng dari Pastor Lita ternyata suaranya di rumah saya. Anak saya yang pertama. Lebih kencang, kencang banget. Jangan kira saya yang paling kenceng. Enggak, saudara-saudara. Anak saya yang pertama itu paling kenceng satu rumah. Sebab itulah dia ada di Praise and Worship Team. Tapi saudara, tahu nggak ya? Saudara pernah lihat nggak fokus kalau udah geser? Dari Kristus awalnya, pelan-pelan ketarik loh fokusnya itu bukan kepada Kristus, kepada diri kita sendiri. Dibilang udah selesai, belum cukup, harus tambah lagi. Dari kasih karunia,
Gimana dengan performan kita? Apa yang kamu bisa lakukan? Kadang-kadang kita nggak ada yang bisa kita lakukan selain berdoa. Sometimes kita lakukan ya udah mentok sampai segitu, udah kelar. Masalah kita bukannya kita kurang usaha, saudara. Masalah kita fokus, terlalu fokus pada diri kita sendiri. Itu masalahnya. Ini gimana nih? Kalau nggak bisa gimana nih? Nah, emang Tuhan nggak lakukan apa-apa yang kamu bisa lakukan? Kenapa kamu terlalu fokus sama dirimu sendiri? Amin. Pasti ada pastor yang bisa dilakukan. Nggak ada. Sometimes all we need to do is believe. Percaya, saudara. Saya yakin semua orang di sini nggak ada yang males, nggak mau usaha. Semuanya mau. Tetapi terkadang kita terlalu fokus pada usahanya itu. Bukan kepada siapa yang bisa mengubahkan keadaan itu. Hukum itu, hukum Taurat, itu bikin kita itu selalu melihat ke diri kita sendiri. Injil, kabar baik, selalu ingin membuat kita melihat kepada Kristus. So how do you know? Bagaimana kamu bisa melihat suatu pesan itu adalah pesan hukum Taurat atau pesannya Injil? Kan itu yang mau kamu tahu kan? Waktu kamu dengar pesan Injil, fokusnya kepada Kristus dan Kristus saja. That is the gospel. Waktu kamu lihat pesannya itu akhirnya ujung-ujungnya balik ke saya juga ya. Saya mesti melakukan 1, 2, 3. Saya mesti lebih kudus. Saya mesti lakukan ini, lakukan itu. Usaha saya kembali. You go back to the law. So quick, saudara. Subtle. Kelihatannya sangat tipis. Tapi dalam kacamata identitas, mereka ini sebenarnya apa tahu nggak? Mereka ini lupa siapa mereka sebenarnya dalam Kristus. Dari saya adalah anak Allah. I'm the son of God. Saya ini son of my father, anaknya Bapak. Diganti menjadi saya harus berusaha sebaik-baiknya menjadi anak Bapak supaya diterima dong. Saudara sebagai anak, misalnya ya, saudara sebagai anak, siapa di sini yang nggak kepingin menyenangkan hati Bapak kita? Semualah. Tapi kalau kita menyerahkan kita ingin menyenangkan supaya kita diterima sebagai anak. Nah, itu sesuatu yang menyedihkan menurut saya. Dan itu saya udah pernah alami. I'm trying to get the approval of my parents. Sampai saya itu mengorbankan saya punya kenyamanan, saya punya kesehatan, saya punya ketenangan hanya untuk menyenangkan seseorang. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata orangnya memang nggak bisa disenangkan. Karena apa? Pada dasarnya orang itu selalu menganggap kita pasti kadang kamu oke, kadang juga enggak. Emang bisa setiap orang itu sama terus? Yang cuma bisa menerima kita sebelum kita lakukan apapun, menerima kita apa adanya, dengan borok-boroknya kita, dengan kejelekan kita, itu cuma Bapa. Bapak doang yang bisa terima. Kenapa kamu minta approval kepada orang? Udah tahu dia nggak mungkin bisa, seneng. Ya kan? Saudara, dalam kitab Roma, itu kita ini diselamatkan. Di dalam kitab 1 Korintus, kita bergumul dengan pribadi kita, dengan manusia lama kita. Di dalam 2 Korintus, identitas kita mulai dipulihkan. Yaitu kita adalah ciptaan yang baru. Di dalam kitab Galatia, identitas kita itu diserang. Being attack. Bahwa kalian ini gak cukup lah sebagai anak kecil cuman kayak begini doang. Mana bisa sih? Tahu nggak Bewitched? Versi zaman now. Contoh ya. Saya harus berubah dulu dong supaya Tuhan bisa terima saya. Itu tipuan saudara-saudara. Saya harus lebih kuat dong supaya Tuhan bisa lebih sayang sama kita. Saya harus hidup benar dong supaya Tuhan bisa berkati saya. Kelihatannya oke nggak? Oke. Emang hidup benar ada yang salah? Nggak ada lagi. Tapi kalau hidup benar supaya kamu diberkati, itu Injil yang lain. That is a different gospel. Bukan according to bukan tergantung saya. Itu Rasul Paulus. Sekali lagi ya, disclaimer-nya, Rasul Paulus yang ngomong. That's not
The gospel. Saya sudah diterima karena Kristus yang menyelesaikan semuanya. Saya sudah diterima karena Dia yang telah menyelesaikan pekerjaannya di atas kayu salib. Di sini ada yang pakai kacamata, saya ingin ambil ilustrasinya. Oke? Ada dua. Anak saya aja deh. Jadi tumbal hari ini ya. Airin. Airin boleh maju. Airin. Joel boleh maju. Nah, sini. Tenang, jangan takut. Nggak diapa-apain, boleh naik ke atas. Naik ke atas ya. Oke. Ya. Oke, anak saya tiga-tiganya pakai kacamata. Dua-duanya ini punya kacamata ukurannya beda kan? Nah, coba tukeran kacamata. Nah, udah pakai. Ui. Jangan lebay. By the way, kaosnya bagus ya. Nah, ini kaosnya Love. Nah, Lost and Found. Nah, oke, ngadep sini lagi. intermezzo. Oke. Sekarang coba kamu jalan-jalan keliling-keliling pakai kacamatanya ini. Coba. Hati-hati ya. Enggak usah. Jalan aja di sini. Nah. Rasanya apa? Pusing. Terus kamu rasanya apa? Kayak melayang semuanya. Ngahai. Kenapa? Ini kacamatanya salah. Semuanya terlihat apa? Kabur. Semuanya blur. Semuanya berat. Oke, coba kamu pakai kacamata yang benar. Balikin lagi. Rasanya apa? Normal. Enak gak? Enak. Tadi rasanya apa? Pusing. Saudara, hukum Taurat, your own effort, itu kamu pakai kacamata yang salah. Kamu kalau pakai kacamata yang salah, kamu pusing sendiri. Kamu akan bingung. Kamu akan berat. Susah jalannya. Tapi kalau kamu pakai kacamata, yaitu pekerjaan Kristus, dan Kristus yang telah disalibkan itu, yang telah dilukiskan dengan benar, penglihatanmu itu clear. Kamu kemana, jalannya enak. If that's by grace, kamu nggak perlu nanya ke saya, Pastor, gini boleh nggak? Gitu boleh nggak? Itu nggak perlu ditanya. Kenapa? Clear. Kenapa? Yang memberitahu roh. Bukan karena aturan. Thank you. Boleh kembali. Dengan kayak begini, saudara gampang ya melihatnya ya. Cukup mudah kan? Saudara dari nggak pakai kacamata, saudara tadinya sebelumnya bingung dalam kehidupan. Begitu saudara pakai Kristus, kacamata Kristus, maka kehidupanmu itu jadi jelas masa depannya seperti kayak gimana. Kamu mau lakukan apa aja, mau bisnis ini, mau kerja itu, apapun saudara, apapun yang engkau temuin dengan tanganmu kerjakan. Kerjakan aja. Jangan terlalu overthinking. Ntar ini gagal nggak ya? Itu gagal nggak ya? Kristus yang megang kan? Kalau kamu pakai usahamu sendiri yang megangin, nggak akan maju kemana-mana. Sama dengan kamu pakai kacamata yang salah. Saya tahu nggak banyak amin hari ini. Berat. Ini kenapa? Karena di sini, termasuk saya, sering ketipu. Nipu diri kita sendiri. Karena apa? Kita berhenti melihat Kristus, mulai start melihat diri kita sendiri. Masalah di Galatia, bukan mereka nggak kenal Yesus. Mereka bukannya nggak kenal Injil. Mereka bukannya nggak kenal the gospel of grace. Mereka tahu kok mengenai gospel of grace. Masalahnya adalah mereka stop untuk melihat Yesus. Mereka melihat kepada yang lain. Mulai dengan roh, melihat Yesus, ending dengan usaha manusia. Ini bukan cuma orang Galatia, ini orang Kristen zaman now. Saya harus lebih kuat. Saya harus lebih disiplin. Saya harus berubah sendiri. Itu katanya semua saya. Ya kan? It start with me. Apa yang dimulai oleh roh,
tidak mungkin bisa diselesaikan dengan daging. Ini diulangin lagi ya, diulangin lagi. Let me have 5 more minutes. Boleh maju? Gio, bantu saya. Galatia 3 ayat 4-5. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Wow. Rasul Paulus bisa ngomong sia-sia loh. By the way, saya khotbah mengenai Injil Kasih Karunia dari tahun 2005. Sekarang udah tahun 2026. Kurang lebih 21 tahun. Saya khotbah mulai dari youth. Saya pernah ngalamin apa yang Rasul Paulus ngomong. Masakan 20 tahun saya udah khotbahin namanya orang sia-sia. Dia mulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Sering saya temuin orang seperti ini, dan saya sampai sekarang saya masih heran. Kenapa begitu mudah terpesona? Tapi Tuhan jelaskan kepada saya, namanya juga manusia kan. Manusia itu cepat berubahnya. Ya kalau dia nggak sering expose themselves dengan Injil daripada Kristus itu sendiri. Mulai start jalan-jalan, ngeliatin yang lain, ini itulah. Banyak pengajaran. Banyak orang-orang yang ngasih kata-kata mutiara yang bagus. Banyak orang yang bilangnya kayaknya bagus. Tapi ujung-ujungnya itu sebenarnya kasih karunia, entar dibungkus pakai hukum Taurat. Atau hukum Taurat dibungkus pakai kasih karunia. Dibulak-balik. Kita sendiri kebingungan. Makanya masalahnya adalah nyampur. Mau hukum Taurat atau mau kasih karunia. Dikatakan, jadi bagaimanakah sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah? Dan yang melakukan mujizat di antara kamu. Berbuat demikian karena kamu lakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Saudara terima mujizat karena saudara lakukan sesuatu? Enggak. Saudara terima mujizat mah terima aja. Karena apa? Karena Yesus sudah menyelesaikan segalanya di atas kayu salib. Bukan karena kamu lakukan ini dan itu. Jangan salah. Galatia 2 ayat 16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Saudara mau hidup benar? Iman dalam Yesus Kristus. That's it. Mau tahu obatnya? Kembali kepada the true gospel. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara tahu nggak di sini 3 kali dikatakan. Nggak ada yang dibenarkan melakukan. Bukan oleh hukum, bukan oleh usaha, bukan. Semuanya bukan. Ini dalam satu ayat. Segitu pentingnya. Kenapa Rasul Paulus harus menekankan hal ini? Kalau ini nggak penting. Hidup kekristenan yang sebenarnya apa sih? Galatia 2 ayat 20 katakan demikian. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Bukan hidup oleh usaha kita. Tetapi hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Bukan iman kepada kekuatanmu sendiri. Bukan iman kepada tambahan ini, tambahan itu. Tapi iman hanya kepada anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup kekristenan bukanlah saya berusaha hidup untuk Tuhan. Tetapi hidup kekristenan adalah Kristus hidup di dalam saya. Sebab itu saya bisa hidup untuk Tuhan. Kristus itu hidup loh. Kalian pikir Kristus gak hidup. Kalian kalau percaya Yesus, Yesus itu ada dalam kalian dan dia hidup. Kayak seolah-olah mobil listrik lah. Kalian pernah tahu kan mobil listrik kan? Itu mobil listrik bisa goyang karena apa? Masa saudara pancal pakai pedal dengan kekuatanmu? Enggak kan, itu Flintstone. Tapi mobil listrik bisa jalan sendiri karena ada baterai yang kuat. Benar kan? Ada power saudara. Kita nggak hidup dari kekuatan kita.
Kita ini hidup karena Kristus ada di dalam kita. Saya tutup dengan satu hal. Kutuk. Saya tutupnya bukan dengan berkat, dengan kutuk. Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Bukan saya yang ngomong ya. Rasul Paulus yang ngomong ya. Saudara, hari ini hanya diingatkan. Termasuk saya juga diingatkan. Kalau saya mau hidup karena saya melakukan hukum, maka saya hidup di bawah kutuk. Bisa nggak orang percaya hidup di bawah kutuk? Bisa. Tapi bukan berarti dia ditinggalkan oleh Tuhan. Hanya hidupnya aja di bawah kutuk. Kebingungan, sering nanya, gimana caranya, gimana begini, gimana saya mesti hidup. Saya takut. Ketakutan, karena kita berada di bawah kutuk. Kekhawatiran, karena kita berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Kalau kamu mau hidup dari hukum, jangan pernah gagal. Kamu hidup sempurna sesuai dengan hukum Taurat. Tiap hari nggak boleh gagal. Kenyataannya, siapa yang bisa di sini? Saya ingin kenalan sama siapa yang bisa. Rasul Paulus hampir bisa. Tapi dia pun nggak sanggup. Kabar baiknya, Galatia 3 ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, saudara. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oleh karena hanya salibnya, kita semua bebas dari kutuk hukum Taurat. Saudara, kalau merasakan apa sih kutuk itu? Kehidupanmu masih ada yang masalah. Kurang duit, kurang sehat, kurang iman, kebiasaan buruk, sering kecapean, sering kebingungan, nggak tahu mesti ngapain. Itu kutuk by the way saudara-saudara. Tapi terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Saudara nggak pernah tergantung di atas kayu salib kan? Yang terkutuk itu Tuhan Yesus. Yang terima berkat itu kita. Oleh karena dia, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Abraham itu kaya. Abraham itu sehat. Dia punya keturunan. Dia itu diberkati dan bisa memberkati semua orang. Dia itu pemilik kekayaan yang sangat luar biasa besar. Dan berkat yang sama diberikan sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Roh kebangkitan ada di dalam diri saudara. Roh yang bisa melepaskan saudara dari kutuk tersebut. Itu ada di dalam diri saudara. Yesus yang sudah ambil kutuk itu, supaya kita bisa menerima berkatnya, saudara-saudara. Untung, puji nama Tuhan, Yesus matinya nggak dirajam. Yesus mati tidak dibunuh dengan pedang. Yesus mati di atas kayu salib. Dia itu harus menanggung kutuk semua manusia, supaya kita menerima berkat Abraham. Galatia 4 ayat 6-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa, kamu itu anak. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Saya sering dipanggil sama pendeta-pendeta atau siapa gitu ya, orang penting. Ayo mari silakan hambanya gitu. Saya rada cringe gitu. Aduh saya anak, saya sebenarnya bukan hamba gitu. Tapi ya udahlah, dia belum paham gitu ya. Ya udahlah, it's okay. Kalau mau manggil, jangan manggil hamba. Sekalian panggil budak. Saya budak Kristus, itu lebih tepat. I'm enslaved to Christ. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Hidup saya emang untuk dia. Saya mau disuruh apa ya udah. Saya disuruh Roh Kudus kemari ya sudah. Saya disuruh ke sana. Saya harus khotbah misalnya. Udah pastor khotbah aja. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara mewarisi segala-galanya. Saudara itu anak. Hukum itu bikin kita jadi hamba, jadi budak. Kasih karunia bikin kita jadi anak. Galatia 5 ayat pertama katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita
Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi diperhamba dengan apapun. Karena ada roh di dunia ini yang membuat saudara kepingin jadi hamba. Disuruh-suruh, harus begini, harus begitu. Kebebasan itu bukan untuk hidup sembarangan saudara-saudara. Tetapi kebebasan adalah hidup di dalam roh. Itu satu-satunya kebebasan. Masalah kita bukannya masalah kita nggak punya identitas. Masalah kita adalah kita kembali kepada hukum Taurat. Kita setelah menerima kasih karunia, kita kembali lagi. Amin.